semuanya. Kita masuk ke bab selanjutnya di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Di sini ada beberapa contoh. Jadi buat apa sih kita membuat laporan? Nah, laporan ini biasanya disusun oleh tim atau kadang perorangan, itu tergantung dari jenis laporan yang akan kalian berikan atau yang akan kalian susun. Nah, biasanya laporan penelitian juga disusun dengan genre makro skripsi untuk jenjang sarjana. Nah, biasanya karakteristik laporan hasil penelitian itu adalah yang pertama itu harus jelas, ringkas dan padat, lalu juga harus koheren atau memiliki harus memiliki keterkaitan yang logis. Lalu penegasan atau penekanan yang benar pada aspek penting, juga penggunaan paragraf yang bermakna transisi berkepentingan agar dapat ditindaklanjuti menjadi dasar dan pengambilan untuk nanti ada penelitian selanjutnya. Jadi kenapa harus ada pelaporan ini? Jadi ini untuk melatih mengungkapkan pikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis juga metodologis. Juga menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. Lalu media transformasi ilmu juga menunjukkan potensi dan wawasan ilmiah yang kalian miliki. Lalu melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian, karena penelitian ini adalah salah satu tugas kita sebagai mahasiswa di Tridharma Perguruan Tinggi. Di sini ada beberapa slide, kalian bisa baca slide-nya. Lalu di sini ada contoh untuk penulisannya. Jadi biasanya itu ada abstrak, ada pendahuluan, ada landasan teori dan tinjauan pustaka, ada metodologi penelitian, ada hasil, dan lain sebagainya. Kita mulai dari abstrak terlebih dahulu. Jadi di abstrak ini kalian yang utama itu harus tahu masalah yang diteliti yang akan kalian uraikan itu apa. Lalu metodologi penelitiannya, juga temuan yang dihasilkan dan pembahasan serta simpulan. Lalu saran. Jadi abstrak ini poin-poin penting dari penelitian kalian, dan biasanya ini hanya sampai maksimal itu hanya 200 kata biasanya. Lalu untuk pendahuluan itu adalah latar belakang penelitian yang akan kalian laksanakan. Permasalahan, tujuan penelitiannya, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu semuanya ada di pendahuluan. Lalu landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori dan tinjauan pustaka itu biasanya hampir sama. Nah, ini berisi dua hal. Yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah. Ini juga sama menggunakannya genre mikro. Nah, di landasan teori ini ada sumber-sumber yang kalian gunakan itu harus dimasukkan di sini. Jadi nanti minggu depan saya akan jelaskan bagaimana teknik untuk mensitasi. Nah, di metodologi penelitian, di metode ini adalah langkah-langkah yang kalian tempuh untuk membuat penelitian kalian. Itu
adanya di metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu banyak, kalian bisa searching di internet, itu ada kalau mau yang lebih ke informatika ada RAD, ada Rapid Application Development, ada waterfall, ada prototype, banyak lah. Lalu hasil penelitian dan pembahasan. Ini adalah tahapan dari hasil penelitian dan pembahasan kalian. Ini yang lebih penting adalah bahwa laporan penelitian harus mengandung esensi hasil penelitian dan pembahasan. Juga kemudian hasil atau temuan tersebut dikaitkan dengan teori yang dirujuk dan penelitian sejenis sebelumnya. Lalu ada penutup di sini ada biasanya ada kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran. Di slide ini hanya berupa materi. Nanti saya akan kasihkan kalian contoh PDF-nya, contoh untuk membuat laporan penelitian. Jadi nanti saya masukkan di dalam Classroom salah satu contoh laporan penelitian. Nah, yang harus kalian lakukan itu nanti untuk minggu depan, tugas kalian adalah kalian mencari apa yang akan kalian teliti, apa yang akan kalian buat, lalu buat laporannya. Jadi ini tugas kalian untuk 2 minggu. Jadi 2 pertemuan, minggu depan saya kasih kalian teknik citasi. Jadi minggu depan kalian kasih saya laporan kalian sudah sampai mana. Penelitian yang kalian tulis itu sudah sampai mana, nanti saya akan kasih clue ke kalian. Lalu minggu selanjutnya kalian kumpulkan hasil laporan penelitian kalian. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk semuanya, sehat selalu di rumah. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.